bahwa ketika kita invest ke perempuan itu sebenarnya economic growth itu bisa akan naik itu secara makro gitu. Berjumpa lagi dalam Wispo Podcast bersama saya Sumarjon Saragi. Wispo adalah inisiatif dan gerakan untuk sawit berkelanjutan, Worker Initiative for Sustainable Palm Oil. Jadi kita bicara tentang sawit dari aspek manusia atau pekerja. Hari ini kita kedatangan teman bincang. Teman bincang kita ini membawa organisasi asing, itu Serikat Buruh Belanda, tapi beliau ini orang Indonesia asli, bahkan wong Kito. Selama berkenalan dengan beliau sejak 2016, kita banyak berdiskusi, membawa upaya-upaya perbaikan dan inisiatif di sawit Indonesia. Bermitra dengan lembaga asing, apalagi Serikat Buruh, memang membutuhkan keberanian untuk berdialog, membuka diri. Untuk itu, sejak 2016 saya aktif berdiskusi dengan Mbak yang satu ini. Langsung saja, Mbak Amalia Falam. Terima kasih sudah datang, Mbak. Terima kasih Pak Sumarjon sudah mengundang saya. Ya, topik kita hari ini bagaimana sebuah serikat buruh asing, CNV, singkatannya bahasa Belanda, nanti bisa dijelaskan, membawa misi yang membawa kemajuan untuk kemajuan sawit Indonesia. Apa sih CNV itu, Mbak? Ya, jadi CNV itu adalah LSM Belanda sebenarnya yang di bawah Konfederasi Serikat Buruh ya. Serikat Buruh Kristen sebenarnya. Jadi kalau di Belanda itu ada dua konfederasi besar dan salah satunya adalah CNV. Nah, CNV Internasional tempat saya bekerja itu adalah semacam NGO ya, NGO internasional di bawah konfederasi itu. Tapi membawa misi serikat buruh lah. Iya, betul. Okay. Karena dia di bawahnya Konfederasi Serikat Buruh, makanya kita kerjanya juga fokus bagaimana meningkatkan hak-hak ya, hak-hak dari buruh. Dan kita aktif di 3 benua, jadi di 10 negara. Bukan hanya Indonesia ya? Iya, okay. Bukan hanya Indonesia. Jadi kita bekerja di Latin Amerika, lalu Afrika, dan di Asia. Nah, Asia salah satunya adalah Indonesia, tapi kita juga punya tim di Vietnam dan juga di Kamboja. Tapi di Indonesia selain sektor sawit, ada tentu sektor lain? Iya, betul. Jadi kita memang bekerja di sektor-sektor yang cukup menarik dan menantang juga. Jadi selain sawit, tentunya kita bekerja di sektor garment, dan kita juga baru masuk ke sektor nikel. Ya, komoditi global ya. Iya, betul. Seperti sawit, 60-70% memang masuk ke pasar global. Jadi penting memang bekerja sama dengan mitra-mitra global. Ya. CNV sebagai serikat buruh membentuk sebuah institusi untuk bekerja di banyak negara. Tentu ada tujuan dan ada caranya gitu. Ini bagaimana pendekatan yang dilakukan bisa masuk ke negara-negara berbaju serikat buruh? Iya, jadi memang sejarahnya cukup panjang, Pak John. Jadi ketika kita bertemu 2016 itu sebenarnya CNV Internasional sudah ada di Indonesia tuh semenjak jauh sebelum itu. Jadi ketika kita reformasi 1998 sebenarnya. Jadi waktu itu mungkin memang belum ada orangnya, representatifnya di sini, tapi kita sudah membantu waktu itu teman-teman KSBSI ketika memperjuangkan reformasi itu. Jadi dari tahun 1998 sebenarnya. Nah, jadi kenapa di sawit tentunya memang ini juga terkait dengan policy ya atau kebijakan dari pemerintah Belanda
Nah, jadi memang kalau di Belanda itu Konfederasi Serikat Buruh tuh memiliki atau memperoleh dana dari pemerintah gitu. Oke. Ya, nah jadi bukan dari iuran. Iya, bukan saja. hanya dari iuran membership, Ya. tapi juga dari pemerintah. Nah, Oke. jadi tentunya kenapa kita di sawit? Nah, itu juga ada kaitannya dengan international policy dari pemerintah Belanda yang memang mereka mengalokasikan dana ke sektor tersebut, ke sektor sawit dan juga garment misalnya. Oke. Seperti itu. Ya, ini menarik. Saya berjumpa Mbak Amel itu 2016 dengan membawa sebuah report gitu ya. Yang pada saat itu reportnya cukup tebal dan apa yang di dalam report itu tidak baru, tapi yang menjadi menantang itu datang dari CNV kan gitu. Ya. Terus terang saja pada saat itu sedikit juga ya gugup, ini mau diapain ini hasil reportnya CNV. Tapi satu kata atau satu istilah yang mulai familiar atau akrab sama saya sejak saat itu adalah dialog sosial gitu ya, atau sosial dialog. Ini menjadi cara dan yang dipilih oleh CNV dalam programnya. Apa sih dialog sosial ini? Iya, jadi dialog sosial kalau kita mau mudah ya mendefinisikannya sebenarnya adalah komunikasi sebenarnya. Komunikasi atau dialog antara perwakilan pekerja, perwakilan pengusaha, kadang-kadang juga ada juga perwakilan dari pemerintah untuk kemajuan bersama. Bisa bipartit, bisa tripartit. Iya, bisa bipartit, tripartit atau tripartit plus biasanya gitu kan. Bisa plus juga. Iya, bisa plus juga. Misalnya ada observer atau ada NGO misalnya. Dialog sosial itu memang ada 3 level. Jadi yang paling lemah itu adalah ketika memang biasanya sih perwakilan pengusaha ya. Jadi memberikan informasi kepada pekerja itu yang paling rendah. Nah, yang tengah-tengah itu adalah dialog tukar informasi dan tukar pikiran, konsultasi lah kalau mungkin kita. Which is sesuatu yang biasa sebenarnya. Iya, sebenarnya ya biasa, tapi juga kadang sulit juga karena ya gitulah. Jadi banyak hambatan budaya maupun juga karena adanya tingkat atau power relation yang berbeda tentunya antara pemberi kerja dan workers ya dan pekerja. Itu kan juga pasti ada lah gitu. Nah, terus yang paling bagus sebenarnya adalah ketika sudah bisa negosiasi. Nah, disitulah makanya kalau ditanya apa bukti dialog sosial, itu adalah sebenarnya perjanjian kerja bersama itu atau collective bargaining agreement atau di beberapa negara dibilangnya collective labor agreement CLA. Tapi memang yang betul-betul dinegosiasikan gitu ya. Jadi bukan proses yang proses, dan memang itu tidak mudah karena proses itu bisa lama, banyak debatnya, dan bahkan juga mungkin di tengah jalan bisa deadlock lalu ya gitu maju mundur gitu ya. Memang di situ kayaknya seninya di situ. Pertanyaannya kalau secara sederhana tadi dialog sosial itu kan bicara gitu ya. Bicara budaya kita itu ya budaya musyawarah, berbicara itu harusnya tidak ada masalah dengan pendekatan atau model dialog sosial. Pengalamannya di lapangan gimana? Betul, mestinya memang secara teori tidak masalah ya, tapi kejadiannya di lapangan kadang sulit itu. Karena mungkin terutama bagi orang-orang yang memiliki budaya tertentu dari provinsi kita yang tertentu lah, misalnya kalau mau agak ekstrim Jawa Tengah lah misalnya. Nah, itu memang kenapa agak sulit di sana karena memang pekerjanya juga selalu mengikuti gitu. Jadi dia cenderung mengikuti atau cenderung pasrah misalnya, dan mereka mengutamakan harmoni. Nah, ketika mengutamakan harmoni itu kan bukan berarti masalah itu tidak ada, ya. Jadi masalah itu tidak didiskusikan. Nah, kemudian mungkin kalau yang generasi mungkin yang lebih senior daripada kita
kita zaman dulu kan kalau sama orang tua juga harus nurut lah gitu lah ya. Itu maksudnya anak yang baik adalah anak yang mesti menurut apa kata orang tua. Jadi kita tidak berpikir bagaimana untuk bernegosiasi. Tapi mungkin generasi lebih muda sekarang yang sudah masuk ke posisi-posisi pimpinan puncak, nah itu mungkin yang bisa mengubah itu ya. Jadi ada mungkin tipe-tipe atau pola-pola kepemimpinan di perusahaan yang mudah-mudahan mengubah situasi hingga dialog ini bisa lebih mudah terwujud gitu di tempat kerja. Mbak Amel, poinnya bahwa aspirasi buruh zaman berubah gitu ya. Aspirasi buruh juga berkembang, bahkan menjadi inisiatif global. Misalnya kerja layak, ada perlindungan, ada kesetaraan, ada upah yang layak. Ya, kata yang sering digunakan adalah kerja layak dengan berapa indikatornya. Artinya kan ada tujuan bersama antara serikat buruh atau para buruh dengan si pemberi kerja yang harus comply dengan standar-standar internasional. Khususnya pasar-pasar yang sangat memiliki banyak sertifikasi seperti Eropa misalnya kan. Artinya tidak ada pilihan kalau tidak kita comply atau patuh gitu ya. Jadi aspirasi buruh ini melalui dialog sosial tentu akan sangat efektif kalau bisa dilakukan. Ya, betul. Pengalaman Mbak Mel, apa cerita yang suksesnya melalui dialog sosial bahwa bisa melakukan banyak hal? Iya, jadi gini, trennya memang ketika kita melakukan ekspor, ya, terutama ke Eropa dan Amerika, itu memang policy atau regulasi yang berlaku di sana itu memang kita harus patuhi juga gitu. Jadi bukan hanya regulasi Indonesia, tapi regulasi di negara mereka, negara tujuan ekspor. Nah itu pertama itu. Yang kedua memang yang paling update sekarang itu memang pendekatannya adalah berbasis pada resiko ya. Risiko. Jadi misalnya tahap pertama itu memang kita harus mengidentifikasi risiko. Risiko apa? Risiko akibat operasional dari bisnis kita di sini. Jadi kalau sawit berarti memang penelitian sosial dan lingkungan itu menjadi kunci juga. Jadi bagaimana kita mengidentifikasi dampak-dampak yang mungkin terjadi dari operasional kita di lapangan. Tentunya termasuk dampak terhadap pekerja tadi. Jadi di sana bisa kita temukan misalnya isu misalnya yang paling sering itu kan buruh harian lepas, kemudian keamanan dan keselamatan kerja, belum kesetaraan, belum lagi buruh perempuan ya. Karena kurang lebih kan 25-30% di sawit itu adalah buruh perempuan yang memang statusnya adalah harian lepas. Jadi banyak risiko gitu. Nah, sebenarnya dialog sosial ini bisa berperan untuk bagaimana kita bisa berjalan bersama, maksudnya antara manajemen dengan perwakilan pekerja untuk sama-sama mengatasi atau mencegah atau memitigasi risiko-risiko tadi. Gitu. Jadi manajemen juga tidak kerja sendiri, gitu. Tidak kerja sendiri. Ini punya banyak tim lah ya, banyak tim, misalnya serikat pekerja dan juga perwakilan dari pekerja tadi. Dan kalau kita lihat penelitiannya, ketika memang masalah atau kasus atau apa istilahnya, masalah kasus defisit lah, kalau istilah ILO itu defisit. Iya, sudah terjadi. Nah itu sebenarnya biayanya jauh lebih tinggi daripada kita misalnya sudah mencegah dari awal. Jadi sama dengan kesehatan sebenarnya, mencegah lebih baik daripada mengobati, karena dari sisi biaya juga biasanya jauh lebih besar, karena ketika image perusahaan juga sudah turun misalnya, itu kan banyak hal yang harus dilakukan, bisa juga untuk hire mungkin konsultan atau pengacara dan lain sebagainya, itu justru biayanya jauh lebih besar daripada kita dari awal nih sama-sama nih. Jadi sama-sama terbuka aja gitu. Ini masalahnya, kita gimana nih solusinya. Nah gitu kira-kira. Ini menarik. Jadi kata bersama dan perempuan tadi. Ini di depan Mbak Amel ini, di depan saya juga. Ini ada logo CNV. Ini tentang pekerja perempuan di sawit.
Ini dengan perkembangan terakhir Hari Perempuan Internasional yang baru saja 8 Maret, saya baca di media begitu banyak harapan dan keinginan bagaimana perempuan itu semakin dilindungi. Iya. Jauh sebelum itu kita sudah bikin buku, kebetulan kita terlibat aktif. Iya. Bisa cerita tentang bukunya, Mbak? Iya, baik. Jadi memang buku ini kita sudah mulai susun sekitar tahun 2018 kalau nggak salah, 2018-2019, Iya. meskipun launchingnya sekitar 2021 ya. Nah, jadi kenapa ada buku ini? Memang kita lihat bahwa saat itu belum banyak memang organisasi yang fokus ke isu perempuan di oke. sawit. Tapi Kalau- kita sudah mulai. Iya, kita sudah mulai. Jadi waktu itu saya ingat kalau isu perempuan saja di komunitas atau di rumah tangga itu sudah banyak gitu. Iya. Tapi ketika di tempat kerja, apalagi di sawit itu waktu itu belum banyak Oke. orang membicarakan itu, dan waktu itu memang juga lagi ramai-ramainya memang NGO mendukung atau mendorong konvensi ILO 190 itu. Oke. Jadi Tentang perempuan ya. iya, Betul. tentang perempuan di tempat kerja kan, Iya, pelecehan oke. seksual ya di tempat kerja. Nah memang waktu itu bagaimana kita menyusun ini, tentunya kita harus ada penelitian dulu ya. Waktu itu kita ada Iya, penelitian, kemudian dari penelitian itu kita tahu masalah yang terjadi di lapangan. Setelah itu baru kita buat buku yang sederhana, karena kita inginnya sebenarnya buku ini dapat dengan mudah diimplementasikan Iya. oleh teman-teman perusahaan gitu. Karena nanti kalau terlalu tebal juga bacanya lama gitu, dan ini memang cukup praktikal ya. Iya. Dan yang menariknya ini selalu saya sampaikan ketika kebetulan ya saya terlibat aktif bersama teman yang termasuk UKATAN ya. Iya. Yang menarik dari buku ini adalah dihasilkan dari sebuah proses dialog bersama serikat buruh nasional bahkan internasional, Iya. CNV kan. Iya. Itu sesuatu menurut saya gitu. Bisa lihat Betul. prosesnya itu gimana gitu. Iya, memang waktu itu prosesnya kan juga tidak mudah juga ya. Iya. Maksudnya karena memang bagaimanapun juga antara pengusaha dan pekerja ini kan kepentingannya biasanya bertolak belakang kan, gitu biasanya. Dan waktu itu juga saya ingat kita masing-masing juga berusaha untuk meyakinkan Para pihak lah para gitu. pihak gitu ya. Termasuk para penelitian ya, Iya, tempat penelitian. jadi ya memang waktu itu juga ada yang mempertanyakan juga ya, maksudnya ini CNV kenapa kerjasama dengan GAPI, dan saya yakin juga Sama. kan Kenapa dari pihak Pak John. GAPI kerjasama dengan Serikat Buruh Iya. Belanda asing lagi kan gitu. Iya, ya jadi memang itu prosesnya ya cukup maksudnya ya cukup menantang juga Ya. waktu itu, sampai akhirnya sekarang ya setelah sekian tahun kita lihat bahwa ya narasi itu sudah banyak berubah Ya. kan. Ya. Jadi narasi-narasi kolaborasi misalnya antara NGO, serikat buruh dan private sector itu sekarang sudah lebih sudah lebih bergaung begitu, Ya. termasuk tentunya yang tadi itu berita tentang hak-hak perempuan Ya. yang tentunya memang didukung juga dengan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual yang keluar 2022 itu. Ini yang menarik Mbak Mel, ketika kita memulai proses dialog dan menghasilkan buku ini, poinnya adalah melindungi gitu ya. Kalau kita lihat agenda Hari Perempuan Internasional bukan lagi melindungi, investasikan dalam perempuan akan mempercepat kemajuan. Investasi dalam perempuan akan mempercepat kemajuan. Jadi artinya kalau kita mau maju harus invest dalam perempuan, bukan sekedar melindungi. Itu gimana? Iya, betul. Jadi memang penelitian juga sudah menyebutkan bahwa ketika kita invest ke perempuan itu sebenarnya economic growth itu, Ya, itu banyak bisa benefit yang akan dihasilkan. naik itu secara makro gitu. Makanya sekarang kan terutama pasca Ya. COVID itu orang-orang menyuarakan care work ya, Ya. care work. Jadi bagaimana kerja-kerja yang
di dalam rumah tangga, menjaga anak, menjaga orang tua dan lain sebagainya menjadi penting dan lebih dihargai. Gitu. Dan barusan juga ketika kesini saya juga baca ada penelitian juga dari ekonomis gitu, itu juga bilang bahwa 25% perempuan yang hamil dan melahirkan anak pertama itu dia harus keluar dari tempat kerja gitu. Dan mereka juga selama 10 tahun berikutnya juga tidak semuanya balik gitu. Jadi ketika maternity leave habis itu dalam 10 tahun ke depan dia nggak balik lagi gitu. Nah itu sebenarnya kan kalau secara makroekonomi itu kan udah banyak sekali kita hilang gitu ya kalau secara ekonomi. Tapi kalau secara tingkat perusahaan memang kita harus lebih sensitif ya, lebih sensitif bukan hanya kepentingan perempuan saja tapi juga kepentingan keluarga. Jadi kalau misalnya kita lihat 2 tahun terakhir negara tetangga kita misalnya Malaysia itu sudah banyak mengubah kebijakan terkait ketenagakerjaan. Jadi mereka meningkatkan paternity leave misalnya. Jadi sekarang cuti ayah jadi lebih banyak, kemudian cuti melahirkan juga jadi lebih panjang dan lain sebagainya. Nah, kita ini kalau saya lihat memang secara regulasi sudah berapa tahun nggak ada perubahan yang terlalu progresif gitu. Nah, jadi memang yang pertanyaan yang menggelitik adalah sebenarnya kita dibandingkan dengan negara saingan kita lah yang memproduksi sawit, itu kita resiko bisnis di sini apakah lebih rendah atau lebih tinggi. Terus kemudian semestinya juga harus ditanyakan ke buyer bagaimana mereka perbedaannya membeli misalnya palm oil dari sini dengan membeli palm oil dari negara lain seperti apa gitu, apakah sama atau beda seperti itu ya. Nah itu mungkin yang memang poin itu Mbak, itu dari sisi pasar betul. Sustainability yang diminta oleh pasar. Tapi saya mau melihat bahwa kemarin waktu di webinarnya ILO memperingati Hari Perempuan Internasional, poinnya di situ adalah kesetaraan, kan begitu ya. Kesetaraan tidak selalu dalam arti harus sama. Saya kasih contoh, desain arsitektur toilet saja memang disediakan, tapi tidak responsif atau sensitif gender. Sehingga kalau kita lihat di tempat umum, seringkali para perempuan ngantri. Karena desain dari arsitektur toiletnya tidak memperhitungkan gendernya gitu, perempuannya. Jadi kesetaraan itu tidak harus sama, tapi kesetaraan itu dalam banyak aspek perlu memang diperjuangkan. Gitu. Dalam bahasa lain juga saya sampaikan bahwa sawit yang melibatkan jutaan pekerja, 16 juta pekerja, tentu di dalamnya perempuan, jumlahnya memang tidak ada data yang bisa kita pegang, tapi pasti ada perempuan. Artinya kalau kita berinvestasi atau memberi kesetaraan kepada perempuan, akan ada kemajuan. Kan begitu ya. Pertanyaannya sekarang, bagaimana memperjuangkan kesetaraan ini di industri sawit? Dari pandangan Mbak Amel sebagai perempuan dan sebagai serikat buruh ini. Jadi memang kebetulan kita di CNV juga sekarang sedang aktif membantu pendirian dan juga menghidupkan kembali gitu, tanda kutip, komite gender di sawit. Jadi kita sedang banyak nih memang membantu teman-teman di palm oil plantation. Nah, jadi memang langkah pertama memang tentunya kita perlu memang komitmen dari manajemen tingkat atas, itu sudah pasti. Saya pikir itu disebutkan di buku ya. Itu poin pertama ya. Nah, kemudian yang kedua kita juga perlu mengidentifikasi risiko ya yang terjadi, sekaligus juga kita benahi aturan internal perusahaan dulu supaya lebih organisasinya supaya lebih pro. Jadi ada resourcesnya, ada komite gendernya, ada dananya, ada programnya seperti itu. Dan kemarin juga ketika melakukan asistensi teknis ke teman-teman komite gender, saya juga memberikan contoh-contoh sebenarnya peraturan perusahaan atau PP yang
kami pikir perlu terhadap perempuan. Jadi misalnya seperti ini. Jadi di beberapa perusahaan sawit itu memang di dalam PP itu ada aturan-aturan yang misalnya dibuat khusus untuk pekerja perempuan pencari nafkah utama atau pekerja perempuan yang kebetulan suaminya mungkin tidak bekerja atau suaminya bekerja tapi memang tidak memiliki fasilitas yang sama dengan istrinya. Jadi misalnya dia kerja tapi tidak ada dapat beras misalnya atau tidak dapat BPJS. Nah itu bisa difasilitasi oleh perusahaan gitu. Dan tentunya kalau peraturan Indonesia kan banyak ya. Jadi misalnya terkait dengan ya cuti haid, cuti melahirkan dan lain-lain itu sudah ada sebenarnya. Tapi memang sepertinya butuh progresif lah, terutama terkait dengan data juga. Nah data ini penting ya, data pekerja. Jadi kita sebenarnya di perusahaan mesti tahu itu dari karyawan kita atau staf kita atau pekerja kita itu siapa saja yang tadi itu, yang orang tua tunggal siapa aja, kemudian yang suaminya sakit siapa saja, yang care work juga. Jadi dia care work itu misalnya pekerja perempuannya selain menjaga anak dia ada menjaga orang tuanya di rumah. Nah itu seperti itu. Jadi dari data itu juga penting. Ya memang data dan banyak varian yang harus dipahami. Di buku ini yang menarik memang salah satu yang kita tuliskan dulu bahwa komitmen. Dan ini kompilasi dari berbagai praktek baik di perusahaan. Ada banyak perusahaan sawit yang sudah melakukan banyak hal, termasuk dalam hal perempuan gitu ya. Satu organisasi yang aktif atau kita dorong dibentuk di setiap perusahaan adalah komite perempuan atau komite perempuan lah, komite gender ya. Dan saya sudah melihat di beberapa perusahaan anggota GAPKI bahkan sampai direksi, di level direksi udah banyak perempuan dan dia menjadi chairman atau pemimpin komite perempuan. Ini barangkali sesuatu yang perlu diperluas prakteknya. Komitmen satu hal, organisasinya, dan pimpinannya itu juga harus perempuan bila perlu yang tertinggi di perusahaan itu. Kalau memang yang tertinggi GM, ya mungkin itu dulu. Tapi kalau direksi sudah ada perempuan, direksinya harus gitu. Ini praktek-praktek seperti ini dari pandangan CNV, tentu ini sesuatu yang baik. Dan apa yang di Eropa sana yang melihat ini gitu. Iya, betul. Jadi memang itu juga yang kami lihat ya. Jadi ketika memang ada senior manajemennya perempuan itu dan tahu tentang pentingnya memenuhi hak-hak perempuan, itu memang kita lihat sangat progresif ya. Jadi bahkan mereka mengurusi hampir semuanya. Jadi mulai dari posyandu, sekolah, tempat penitipan anak, senam, bahkan acara-acara keagamaan. Jadi ada yasinan dan lain-lain. Jadi semuanya diurus itu oleh perusahaan sawit ya. Kalau kita lihat yang perusahaan-perusahaan yang progresif, bahkan sampai kalau ada kasus KDRT pun itu mereka yang ngurus gitu. Jadi menarik itu. Iya itu menarik. Bahkan juga kadang-kadang saya dapat WA kasus gitu. Jadi misalnya Bu ini kita dapat kasus misalnya begini, ini menurut Ibu gimana ininya? Dan mereka pasti lebih nyaman kepada perempuan. Iya, solusinya seperti apa? Nah, jadi konflik di dalam rumah tangga antar tetangga itu biasanya adalah kasus-kasus yang sering ditangani oleh komite gender. Jadi bukan hanya sebatas sexual harassment ternyata, tapi cukup variatif kasus-kasusnya. Nah, memang kalau dari perkembangan regulasi di Eropa yang sekarang ini juga masih lagi seru-serunya ya, karena human rights due diligence, CSDDD dan lain sebagainya itu. Nah, memang di sana memang kalau nanti itu sudah berlaku secara utuh, itu memang rantai pasok itu ya. Iya, rantai pasok sampai di kita ini akan lebih menantang.
Iya, Intinya bahwa dinamika di Eropa belum berhenti, iya, belum. Tapi- Ya, kita sebagai mitra tripartit, bipartit di industri sawit sudah pada jalan yang benar iya, gitu ya. iya, Dan betul. kita sudah lakukan Iya. jauh-jauh hari. Iya, Ya, saya semakin bersemangat, Mbak Amel. Sayang waktu kita terbatas, tapi satu hal saya minta Mbak Amel, berikan sesuatu pesan kepada perempuan sawit, para pekerja perempuan sawit, dengan buku ini, dengan pemahaman dan pengalaman Mbak Amel. Silakan Mbak. iya, baik, terima kasih Pak John. Ya, jadi memang kita terutama industri sawit memang harus berinvestasi untuk perempuan ya, Oke. mempromosikan dan memastikan memang hak-hak mereka terpenuhi, karena dengan hal tersebut kita juga sebenarnya secara langsung itu membantu keluarga. Oke. Jadi bukan hanya perempuannya tapi juga ada anaknya, suaminya. Membantu generasi juga. Iya, membantu generasi Dan karena membantu Indonesia mewujudkan Indonesia emas. iya, betul. Jadi itu secara langsung juga berkontribusi misalnya untuk mengurangi stunting dan lain Ya, sebagainya yang merupakan isu-isu nasional gitu. Dan yang tadi yang saya highlight itu, jadi ketika kita membantu perempuan, pekerja sawit perempuan yang jumlahnya jutaan itu akan berkontribusi untuk ekonomi nasional itu juga. Bahkan untuk generasi masa depan Ya, Indonesia. generasi masa depan juga, Oke. termasuk anak-anak kita. Terima kasih Mbak Amel. Terima kasih kembali, Pak Jo. Pesan yang penting bagi industri sawit, bagi perempuan sawit. Banyak hal yang bisa kita bahas dengan interaksi sekian tahun, tapi waktu memang terbatas. Kita akhiri di sini. Terima kasih sekali lagi. Kita berinvestasi bersama di perempuan Indonesia, khususnya di kelapa sawit. Dan untuk itu saya minta Mbak Amel bagian dari gerakan ini. Saya sebutkan WISPO ini adalah inisiatif dan gerakan. Untuk itu hari ini saya minta Mbak Amel menerima ini sebagai bagian dari gerakan ini, sebuah t-shirt Iya. dan sekaligus souvenir. Terima kasih Iya. sudah datang. Iya, terima kasih Pak Jan ya atas Terima waktunya. kasih. Oke, sudah Iya. terima kasih. Ya, makasih. Demikian podcast kita hari ini. Mudah-mudahan bisa memberi inspirasi. Terima kasih.